Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas trigonometri sudut rangkap. Nah, untuk trigonometri sudut rangkap ini dia diperoleh dari pengembangan rumus trigonometri jumlah dua sudut. Ya, jadi harus paham dulu untuk materi trigonometri jumlah dua sudut. Oke, kita mulai dari sinus terlebih dahulu. Ya, yang pertama untuk sinus sudut rangkap. Nah, yang dimaksud sinus sudut rangkap itu nanti akan kita cari nilai dari sin 2A ya. Jadi yang rangkap itu sudutnya 2A seperti ini. Nah, sin 2A ini kita peroleh dari sin A ditambah A. Seperti ini ya. Nah, makanya perlu diingat kembali untuk trigonometri jumlah dua sudut ya, untuk sin. Ini ya, harus diingat. Nah, kita masukkan ke sini. Di sini sama dengan sin apa? Sin A dikali cos A ya. Kemudian ditambah cos A kali sin A. Nah, di sini ada sin A cos A sin A. Ini kan sama ya. Jadi bisa dituliskan dengan 2 kali sin A kali cos A. Nah, inilah rumus dari sinus sudut rangkap. Oke. Kemudian kita ke contoh. Nah, contohnya, tentukan nilai trigonometri dari 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat. Ya, langsung kita jawab. Nah, di sini sudah ada bentuk 2 sin A cos A ya. Ini sudutnya, misalkan ini sudut A. Nah, 2 sin A cos A. Berarti kan dia sudah memenuhi bentuk sinus sudut rangkap ya. Di sini saya tuliskan ulang rumusnya. Sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, sehingga untuk 2 sin 22,5 kali cos 22,5 derajat ini ya bisa saya tuliskan di sini sin 2. Nah, A sudutnya itu kan 22,5 derajat. Jadi sin 2 kali 22,5 derajat. Atau bisa dituliskan sin berapa? 2 kali 22,5 derajat. Oke, ini dikurung ya. Sin 45 derajat. Nilai dari sin 45 derajat setengah akar 2. Nah, inilah nilai dari 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat, yaitu setengah akar 2. Oke, kemudian kita ke kosinus sudut rangkap yang kedua ya. Nah, jadi akan kita cari nilai dari cos 2A. Nah, cos 2A itu sama dengan, di sini saya uraikan menjadi cos A ditambah A ya. Nah, kita ingat kembali untuk penjumlahan dua sudut. Nah, ini harus diingat ya. Sehingga kalau kita terapkan di rumus ini menjadi bagaimana? Cos A kali cos A lagi ya, dikurangi sin A kali sin A. Nah, cos A dikali cos A berarti kan cos A kuadrat ya, atau cos kuadrat A seperti ini, dikurangi sin A kali sin A, itu kan sin A kuadrat, sin kuadrat A. Nah, ini rumus kosinus sudut rangkap yang pertama. Nah, kemudian kita punya lagi rumus identitas trigonometri ya, yaitu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu kan sama dengan 1. Nah, kemudian akan saya ambil nilai dari cos kuadrat A terlebih dahulu. Cos kuadrat A itu berarti kan 1 dikurangi sin kuadrat A, seperti ini ya. Nah, kemudian coba kita substitusikan ke persamaan yang atasnya ini. Nah, akan menjadi seperti apa? Coba yuk. Cos 2A itu nanti sama dengan cos kuadrat A-nya kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat A, seperti ini ya. Nah, kemudian dikurangi sin kuadrat
A lagi. Nah, sama dengan Q1 negatif sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, berarti negatif 2 sin kuadrat A. Nah, sehingga kita peroleh rumus kosinus sudut rangkap yang kedua. Nah, kemudian dari rumus identitas trigonometri ini akan saya ambil nilai sin kuadrat A-nya. Ya, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, kita ambil nilai sin kuadrat A-nya. Kan menjadi 1 dikurangi, ini pindah ruas ya, cos kuadrat A. Nah, kemudian nilai sin kuadrat A ini kita substitusikan ke persamaan atasnya ini lagi ya. Sehingga akan diperoleh seperti apa? Cos 2A itu nanti sama dengan cos kuadrat A ya, dikurangi. Nah, sin kuadrat A kita ganti dengan ini, 1 dikurangi cos kuadrat A ya. Kita buka dulu kurungnya, sama dengan cos kuadrat A dikurangi 1, negatif dengan negatif jadi positif ya, cos kuadrat A, sehingga sama dengan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, 2 cos kuadrat A ya, dikurangi 1. Nah, kita peroleh lagi nilai dari rumus cos 2A. Nah, sudah kita punya ada 3 rumus untuk kosinus sudut rangkap ya. Oke, kita ke contoh soal. Contohnya, tentukan nilai trigonometri dari 4 cos kuadrat 15 derajat ya, dikurangi 2. Nah, langsung kita jawab. Nah, di sini ada 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2. Coba kita uraikan terlebih dahulu ya. 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2. Nah, kalau kita lihat dari rumus yang sudah ada di sini ya, yang bentuknya mirip, kira-kira akan kita gunakan yang mana? 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2. Nah, dia kan mirip dengan ini ya. Nah, tapi perlu kita ubah dulu bentuknya. Kita ubah bentuknya agar memenuhi bentuk 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Bagaimana caranya? Nah, coba kita faktorkan ya. Kita bagi dengan 2 seperti ini. 2 dikali 2-nya keluar ya. Kali berapa? 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1. Nah, kan sudah memenuhi bentuk ini ya. Kemudian sama dengan 2 kali 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1, itu kan sama dengan cos 2A ya, jadi kita balik. Nah, ini bisa dituliskan dengan cos 2 kali A. A-nya itu yang mana? Nah, A-nya itu ini 15 derajat. Ini adalah nilai A ya. Nah, jadi di sini cos 2 kali 15 derajat sama dengan 2 kali cos 2 kali 15, 30 derajat ya. Jadi 2 kali cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. 2 kali setengah akar 3 yaitu akar 3. Oke, seperti ini ya untuk contoh kosinus sudut rangkap. Oke, yang ketiga kita ke tangen sudut rangkap ya. Jadi akan kita cari nilai dari tangen 2A. Nah, ini kan bisa diuraikan jadi tangen A ditambah A. Kita ingat kembali untuk tangen jumlah 2 sudut seperti ini. Kita terapkan ke rumus ini ya. Jadi di sini tangen A ya ditambah tangen A lagi ya, dibagi dengan 1 dikurangi tangen A dikali tangen A, sehingga diperoleh tangen A ditambah tangen A yaitu 2 tangen A ya, dibagi 1 dikurangi tangen A kali tangen A, tangen kuadrat A. Nah, sudah kita peroleh rumus dari tangen sudut rangkap. Oke, kita ke contoh soal ya.
tentukan nilai trigonometri dari tangen 112,5 derajat dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat 112,5 derajat. Nah, kita ubah dulu bentuk trigonometrinya. Oke, kita jawab. Kita apakan bentuknya? Yuk, kita tulis ulang. Tangen 112,5 derajat dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat 112,5 derajat. Nah, agar memenuhi bentuk ini harus kita apakan? Nah, di pembilangnya itu kan harus ada 2 ya. Kalau saya tuliskan di sini 2 tangen 112,5 derajat dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat 112,5 derajat. Nah, ini harus kita kalikan dengan setengah ya, agar memenuhi bentuk ini dan juga bentuk ini. Jadi nilainya tidak berubah, ini nilainya tetap sama. Itu ya. Nah, tinggal kita ubah lagi bentuknya. 2 tangen 112,5 derajat dibagi 1 kurangi tangen kuadrat 112,5 derajat. Kan ini dia sama dengan tangen 2A. A itu yang mana? Nah, itu ini sudutnya ya, yaitu 112,5 derajat. Jadi di sini setengah dikali dengan tangen 2 kali A, yaitu 112,5 derajat ya, sama dengan setengah kali tangen berapa ini? 2 kali 112,5, yaitu tangen 225 derajat. Nah, sama dengan setengah kali tangen 225 derajat. Cara menghitungnya bagaimana? Dia ada di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 3 sudutnya yaitu 180 plus. Nah, ditambah berapa agar hasilnya 225? Yaitu ditambah 45 derajat. Nah, tangan di kuadran ketiga nilainya bagaimana? Ya, tangan di kuadran 3 nilainya positif. Sehingga di sini sama dengan tangan, kita ambil 45 derajatnya saja. Nah, jadi tangan 45 derajat hasilnya berapa? 1. Kita masukkan ke sini. Tangan 225 derajat yaitu 1, sehingga di sini hasilnya setengah. Oke, sekian untuk penjelasan trigonometri sudut rangkap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.